Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, bertepatan dengan tanggal 30 September, aku juga akan bercerita tentang peristiwa yang terjadi pada masa silam, yaitu Gerakan 30 September PKI. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, dengerin dan simak videonya sampai habis. Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta satu orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Penyebutan peristiwa ini memiliki ragam jenis. Presiden Soekarno menyebut peristiwa ini dengan istilah Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Sementara Presiden Soeharto menyebutnya dengan istilah Gestapu atau Gerakan September 30. Dan pada Orde Baru, Presiden Soeharto mengubah sebutannya menjadi G30 SPKI atau Gerakan 30 September PKI oleh karena tudingan bahwa Partai Komunis Indonesia bertanggung jawab atas peristiwa ini. Korban kekejaman tragedi ini berada di Yogyakarta dan Jakarta. Salah satu korban kekejaman tragedi ini di Yogyakarta adalah Katamso Darmokusumo dan Sugiono Mangunuyotho. Partai Komunis Indonesia ini merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan Serikat Buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita atau Gerwani, organisasi penulis dan artis, serta pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukungnya. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan. Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden, sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasakom. Peristiwa itu pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana atau Cakrawirawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Maijen Soeharto, kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Pada saat-saat yang genting, sekitar bulan September 1965, muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrawirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun, yang tidak diduga-duga, dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut, terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Panjaitan, dan Harjono. Sekitar pukul 3:15 dini hari, tanggal 1 Oktober, 7 detasmen pasukan dalam truk dan bus diberangkatkan oleh Letkol Untung Syamsuri atau Panglima Cakrawirawa Pengawal Presiden, yang terdiri dari pasukan Resimen Cakrawirawa atau Pengawal Presiden di Ponorogo, Jawa Tengah,
dan Divisi Brawijaya Jawa Timur, meninggalkan markas G-30S di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma untuk menculik 7 jenderal. Semuanya anggota staf umum Angkatan Darat. 3 orang yang dituju sebagai korban yaitu Menteri atau Panglima TNI Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, dan Brigjen DI Panjaitan, tewas di rumahnya masing-masing, sedangkan 3 orang lainnya yaitu Maijen Suprapto, Maijen S. Parman, dan Brigjen Sutoyo ditangkap hidup-hidup. Sementara sasaran utama mereka Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan serta Kepala Staf TNI Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan tersebut dengan melompati tembok menuju Taman Kedutaan Irak. Namun, ajudan pribadinya, Letnan 1 Pierre Tandean, ditangkap setelah disangka Nasution dalam kegelapan. Putri Nasution yang berusia 5 tahun, Ade Irma Suryani Nasution, ditembak oleh kelompok penyerang dan meninggal pada 6 Oktober. Selain itu, seorang polisi yang menjaga tetangga Nasution, Kapolri Brigadir Karir Sad Suitubun, ditembak mati oleh kelompok penculik. Korban terakhir adalah Albert Naiborhu, keponakan Jenderal Panjaitan yang tewas dalam penggerebekan di rumah jenderal. Para jenderal dan jenazah rekan-rekan mereka yang tewas dibawa ke suatu tempat yang dikenal sebagai Lubang Buaya dekat Halim, di mana mereka yang masih hidup disiksa sebelum ditembak mati. Jenazah semua korban kemudian dibuang ke sumur bekas di dekat pangkalan. Oke teman-teman, itulah cerita tentang G30 SPKI yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Semoga ceritanya bermanfaat dan jangan lupa support selalu channel ini dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye!